Jauh di tanah Pasundan yang subur, di mana kabut pagi menyelimuti puncak-puncak hijau, tersembunyi sebuah legenda yang tak lekang oleh waktu. Ini bukan sekadar cerita, melainkan bisikan para leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah kisah tentang Gunung Tangkuban Perahu. Alkisah, di sebuah kerajaan di Jawa Barat, hiduplah seorang putri titisan dewa yang kecantikannya tiada tara. Namanya Dayang Sumbi, parasnya yang ayu dan hatinya yang baik membuatnya dipuja oleh rakyatnya. Namun, takdir berkata lain. Suatu hari, saat sedang menenun di beranda istana, torompong atau alat tenunnya jatuh ke bawah. Merasa lite, ia pun bersumpah, "Siapapun yang mengambilkan torompongku, jika ia seorang perempuan, akan kujadikan saudara. Jika ia seorang laki-laki, akan kujadikan suami." Tak disangka, yang datang membawakan torompongnya adalah seekor anjing jantan bernama Tumang. Dayang Sumbi terikat oleh sumpahnya harus menepati janji. Ia pun menikah dengan Tumang, yang ternyata adalah jelmaan dewa yang dikutuk. Dari pernikahan mereka, lahirlah seorang putra yang gagah dan tampan, diberi nama Sangkuriang. Waktu berlalu, Sangkuriang tumbuh menjadi pemuda yang mahir berburu. Ia selalu ditemani oleh anjing setianya, si Tumang, tanpa mengetahui bahwa anjing itu adalah ayahnya sendiri. Suatu hari, Dayang Sumbi ingin sekali memakan hati rusa. Ia pun menyuruh Sangkuriang untuk berburu. Setelah seharian mencari, Sangkuriang tak kunjung menemukan rusa. Khawatir mengecewakan ibunya, ia pun mengambil jalan pintas. Ia membunuh Tumang dan mengambil hatinya untuk dipersembahkan kepada Dayang Sumbi. Dayang Sumbi, yang tak tahu apa-apa, memasak dan memakan hati itu dengan lahap. Namun, setelah selesai, ia bertanya di mana Tumang. Dengan polosnya, Sangkuriang menceritakan apa yang telah terjadi. Betapa murkanya Dayang Sumbi. Dalam amarahnya, ia memukul kepala Sangkuriang dengan sendok nasi hingga meninggalkan bekas luka. Ia pun mengusir Sangkuriang dari istana. Bertahun-tahun Sangkuriang mengembara, menimba ilmu dan kesaktian. Hingga suatu saat, ia kembali ke tanah kelahirannya. Di sana, ia bertemu dengan seorang wanita yang luar biasa cantik. Wanita itu adalah Dayang Sumbi, yang tetap awet muda berkat kesaktiannya. Keduanya tak saling mengenali dan jatuh cinta. Saat Sangkuriang hendak melamar, Dayang Sumbi tak sengaja melihat bekas luka di kepalanya. Seketika ia sadar bahwa pemuda gagah di hadapannya adalah putranya sendiri. Tentu saja ia menolak lamaran itu. Namun, Sangkuriang bersikeras. Akhirnya, Dayang Sumbi memberikan syarat yang mustahil. Sangkuriang harus membendung Sungai Citarum dan membuat sebuah perahu besar. Semuanya harus selesai sebelum fajar menyingsing. Dengan kesaktiannya, Sangkuriang menyanggupi. Ia memanggil bala bantuan dari makhluk gaib untuk membantunya. Melihat pekerjaan itu hampir selesai, Dayang Sumbi menjadi cemas. Ia pun berdoa kepada para dewa. Ia lalu membentangkan kain sutra putih hasil tenunannya, membuatnya sioliala fajar telah tiba. Ayam jantan pun berkokok, pertanda pagi telah datang. Para makhluk gaib lari ketakutan, meninggalkan pekerjaan Sangkuriang yang belum selesai. Sangkuriang marah besar, merasa ditipu. Ia menendang perahu besar yang hampir jadi itu. Perahu itu melayang dan jatuh terbalik, membentuk sebuah gunung. Gunung itulah yang hingga kini kita kenal sebagai Gunung Tangkuban Perahu, yang berarti perahu yang terbalik. Legenda ini mengajarkan kita tentang pentingnya kejujuran, pengendalian diri, dan akibat dari perbuatan yang tergesa-gesa. Kisah abadi dari tanah Pasundan yang terus hidup, menyatu dengan alamnya
yang sejuk dan mempesona. Terima kasih sudah menyimak kisah ini bersama kami.